Sebagai wanita pemilik kulit sawo matang, masa kecilku menerima banyak bullying verbal terkait warna kulitku. Sebagaimana teman-teman yang juga mengalami bullying terkait fisik, masa-masa itu bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Sejak anak-anak hingga remaja, banyak hari yang kulalui dengan perasaan sedih, merasa tidak berharga, merasa lebih rendah dibandingkan orang lain, dan banyak pertanyaan penolakan atas diri sendiri yang kulontarkan kepada Tuhan. Seiring bertambahnya usia, pengalaman, pengetahuan, dan kedewasaan, aku mulai sedikit demi sedikit menerima diriku seutuhnya. Sulit kujelaskan, tapi pernah di satu titik aku merasa bahwa bullying yang aku alami dulu adalah cara Tuhan mendidikku. Aku belajar berempati pada orang-orang yang mengalami bullying karena hal yang sama. Aku belajar menghargai perbedaan fisik pada setiap orang. Aku belajar untuk tidak melukai orang karena keadaan fisiknya. Karena merasa sesempurna itukah kita hingga merasa berhak mengata-ngatai fisik seseorang? Aku pun belajar untuk lebih menghargai diriku dengan nilai yang aku punya. Belajar untuk tidak menghakimi diriku berdasarkan penilaian dan perkataan orang lain. Aku berharga dengan semua perbedaan yang aku miliki. Maka di hari ulang tahunku tahun ini, aku meminta Wais menggambarkan tanganku sebagai pengingat perjalanan panjang penerimaan diri. Hei, jangan salah, aku mencintai setiap jengkal fisik yang sempurna yang sudah Tuhan ciptakan untukku. Seumur hidupku di bumi, banyak sekali hal yang telah sepasang tangan ini lakukan. Saking sibuknya kepalaku berpikir atau hati yang terlalu banyak merasakan emosi, kadang aku mengabaikan peran tangan yang tak tergantikan ini. Terlepas dari peran pentingnya dalam keseharianku, sepasang tangan ini juga sering mewakilkan hati dan pikiranku. Saat hari-hari beratku lalui, saat aku merasa sendiri, tangan inilah yang memeluk diriku, menyentuh dan menyatukan kembali kepingan diri yang berantakan. Tak jarang, tangan ini juga memberikan tepukan, menyemangati diri melalui badai kehidupan. Sentuhan lembut, tepukan hangat, pelukan erat, dan kepalan tinju penyemangat juga berhasil tangan ini berikan kepada orang-orang yang aku cintai dan yang mencintaiku. Mewakilkan hatiku untuk menunjukkan bahwa doa, cinta, dan supportku untuk mereka begitu besar. Lewat sepasang tangan ini juga, aku mengurai kerumitan isi hati dan kepalaku. Menulis jurnal membantuku untuk bisa lebih tenang di tengah kegaduhan pikiran yang seringnya tidak mau diam. Tangan ini membantuku mengucapkan hal-hal yang tak terucapkan lisanku karena sesaknya derai air mata. Dan nikmat yang begitu kusyukuri dari sepasang tangan ini adalah mereka menggantikan lisanku bekerja saat pandemi kemarin. Sebagai pendidik, aku melakukan pekerjaanku dengan tangan ini hampir 90%. Dari mulai menyiapkan materi, berdiskusi online, merespon tugas anak-anakku, menyemangati dan menguatkan mereka dari jauh, mendengarkan keluh kesah mereka selama belajar online. Lewat tangan inilah, aku bisa menunjukkan kehadiranku untuk mereka. Tentu aku takkan sanggup menghitung nikmat Tuhan atas karunia sepasang tangan ini. Tapi jika aku boleh memilih, ada 3 hal yang paling aku sukai. Aku suka sangat tangan ini menggenggam alat musik dan memainkannya. Ada ketenangan dan perasaan puas memenuhi hatiku saat bermain alat musik. Kalian bisa melihat videoku bermain kalimba. Tapi tentu saja aku tidak mahir. 2 bulan terakhir ini aku belajar mengemudi. Aku suka sekali sensasi tangan ini mengendalikan setir. Merasakan seluruh panca inderaku bekerja sama dan bersinergi. Fokus menjalankan perintah dari otakku. Begini rasanya mengemudikan kendaraan. Tentu saja aku masih kesulitan. Tapi aku bersyukur dan menghargai orang-orang yang selama ini kurepotkan memboncengku kemana-mana. Hei, sesulit itu ternyata ya. Hal selanjutnya akan jadi yang terakhir. Tapi ini yang paling aku suka. Memasak. Lewat masakanku, aku bisa berbagi hatiku untuk orang-orang yang aku sayang.
memastikan mereka kenyang dan menikmati kelezatan masakan yang kubuat sepenuh hati. Percayalah, tidak ada yang bisa menggantikan sensasi melihat keluarga dan orang-orang tersayang menikmati masakan kita. Terima kasih telah mendengar sepenggal kisah tangan ini. Terima kasih telah menyaksikan tangan terampil Wais menggambar sepasang tanganku dengan cantik. Sampai jumpa di penggalan cerita lain. Mari memeluk setiap penggalan berharga kehidupan kita.